pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program pembelajaran bioagrobisnis. Kali ini saya memegang bawang daun. Ya, bawang daun sekalipun tidak menjadi bahan utama olahan masakan, tetapi kebutuhannya dirasa sangat populer sebagai bahan pelengkap dan juga bumbu masakan, terutama masakan Cina. Nah pemirsa, dalam episode kita kali ini kita akan belajar bagaimana sih membudidayakan tanaman ini. Siapa tahu dengan cara membudidayakan tanaman ini bisa memberikan manfaat bagi kita, terutama sebagai cara peningkatan pendapatan keluarga. Bawang daun merupakan tanaman setahun yang berbentuk rumput. Disebut bawang daun karena yang dikonsumsi hanya daunnya atau bagian daun yang masih muda. Pangkal daunnya membentuk batang semu dan bersifat merumpun. Batangnya pendek dan berbentuk cakram. Di cakram inilah muncul tunas daun dan akar serabut. Struktur bunganya sama dengan bawang merah. Warna bunganya putih. Biji yang masih muda berwarna putih, setelah tua berwarna hitam. Bila kering, biji mudah menjadi tepung. Beberapa kultivar bawang daun sukar berbunga di Indonesia seperti halnya bawang merah. Untuk berbunga dikehendaki suhu rendah antara 5 hingga 10 derajat Celcius selama 1 bulan. Bawang daun termasuk familia Liliaceae. Tanaman ini memiliki 2 jenis varian, yaitu bawang bakung atau Allium fistulosum L dan bawang pre Allium porum L. Bawang bakung atau bawang semprong sering disebut sibol. Sedangkan bawang pre disebut lik. Bawang daun memiliki beberapa varietas. Varietas terkenal ialah Pelumpung, Nyonya, dan Mambo. Kedua jenis bawang daun ini dapat dibedakan dengan mudah. Daun bawang bakung bulat panjang dan berlubang seperti pipa, serta berumbi kecil. Sedangkan daun bawang pre panjang, pipih, berpelepah panjang, dan liat, dan tidak berumbi. Daun yang masih muda dari kedua jenis bawang tersebut dapat dimakan, yaitu bagian batang atau kelopak daun yang berwarna putih terpendam di dalam tanah. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, jawablah pertanyaan berikut. Manakah yang dinamakan bawang pre? Ya benar, gambar kedua adalah bawang pre. Pertanyaan kedua, apa nama latin dari bawang bakung? Ya benar sekali, nama latin bawang bakung adalah Allium fistulosum.
Setelah kita mengetahui morfologi dan jenis tanaman bawang daun, kini kita akan mengetahui bagaimana bercocok tanam bawang daun. Sebenarnya tanaman bawang daun dapat ditanam di pekarangan rumah. Karena tanaman ini dapat ditanam baik di dataran tinggi maupun dataran rendah, walaupun rumpun yang dihasilkan akan lebih jarang. Oleh karena itu, tanaman ini dibudidayakan secara besar-besaran di daerah tumbuhnya di dataran tinggi Cipanas, Lembang, Pengalengan, Tawangmangu, dan Batu. Adapun syarat-syarat yang penting untuk tumbuhnya tanaman ini ialah tanah subur, gembur, dan derajat keasaman atau pH antara 6,5 hingga 7. Waktu bertanam yang baik ialah pada awal musim hujan atau awal musim kemarau. Walaupun pada musim hujan, bawang daun dapat ditanam karena tanaman ini tergolong tanaman yang tahan hujan. Bawang daun dapat dikembangkan dengan anak tunas dan biji. Umumnya bawang daun dikembangbiakkan dengan anak tunas. Untuk 1 hektar lahan dibutuhkan bibit atau tunas sebanyak 200.000 anakan. Sebelum ditanam, ujung daun tunas dipotong kira-kira 1/3 bagian tanaman. Bawang daun dapat dikembangbiakkan dengan biji. Namun, biji sulit didapat, hanya diperoleh dari luar negeri atau impor. Hal ini disebabkan bawang sulit berbunga dan berbiji di Indonesia. Untuk penanaman 1 hektar diperlukan 1,5 hingga 2 kg biji bawang daun. Untuk pembudidayaan dengan menggunakan biji, maka biji bawang daun harus disemaikan terlebih dulu. Bibit baru dapat dipindahkan ke kebun setelah berumur 2 bulan. Pada saat tersebut, bibit telah setinggi 10 hingga 15 cm. Sebelum bibit dipindahkan, tanah diolah terlebih dulu. Tanah tersebut dicangkul sedalam 30 hingga 40 cm. Kemudian diberi pupuk kandang sebanyak 10 hingga 15 ton per hektar. Setelah tanahnya diratakan, dibuatkan saluran-saluran kecil yang dalamnya antara 10 hingga 20 cm dengan jarak antar saluran 25 cm. Manakah yang merupakan cara pembiakan bawang daun yang benar?
Ya betul, cara pembiakan bawang daun yang benar adalah dengan anak tunas. Manakah di antara kedua visual ini yang merupakan proses pembibitan dari biji untuk pembiakan tanaman bawang daun? Ya betul, penyemaian merupakan proses pembibitan dengan biji. Setelah lahan kita siapkan, maka kita akan segera memulai proses penanaman tanaman bawang daun. Pada tahap ini, kita benar-benar harus memperhatikan jarak tanam agar hasil yang dicapai benar-benar memuaskan. Bibit bawang daun itu ditanam satu persatu dalam saluran dengan jarak tanam 20 cm dengan kedalaman 10 sampai 20 cm. Makin dalam lubang tanamnya sampai batas tertentu, makin panjang bagian batangnya yang berwarna putih. Dan makin panjang pangkal daun yang berwarna putih tersebut, makin tinggi mutunya. Selanjutnya, bibit ditimbun dengan tanah secara bertahap sambil tanah didangir. Ketika berumur 3 hingga 4 minggu, tanaman diberi pupuk urea sebanyak 3 gram tiap tanaman. Untuk lahan seluas 1 hektar, dibutuhkan 600 kg urea. Proses pemupukan dilakukan dengan meletakkan di kanan kiri tanaman di dalam saluran, lalu saluran ditutup dengan tanah. Tanah tersebut dibumbunkan di sepanjang barisan tanaman hingga setiap barisan tanaman merupakan satu bedengan atau guludan. Setelah pemupukan kita lakukan, maka tahap pemeliharaan mulai kita lakukan. Memelihara tanaman bawang daun tidaklah sulit. Tanaman dipelihara hanya dengan cara melindungi tanaman bawang daun dari rumput atau gulma yang ada di sekitar tanaman. Selain itu, gulma bawang daun juga rentan terhadap hama ulat daun. Hama ini dapat menimbulkan kerusakan pada daun. Namun, hama ini dapat dikendalikan dengan melakukan penyemprotan menggunakan Kurakron 0,2%. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Pada usia berapakah tanaman bawang daun diberi pupuk urea? Ya, tanaman bawang daun dipupuk setelah berusia 3 sampai 4 minggu. Pertanyaan kedua, selain gulma, hama apakah yang menyerang tanaman bawang daun?
Ya benar, hama ulat daun merupakan hama yang menyerang tanaman bawang daun. Puncak penanaman tentu saja adalah panenan. Tanaman bawang daun bisa mulai dipanen hasilnya setelah berumur 2,5 bulan sejak ditanam atau 4 bulan sejak biji disemai. Tanaman tersebut dapat dicabut seluruh rumpun-rumpunnya. Akan tetapi, rumpun-rumpun yang akan dijadikan bibit harus ditinggalkan di kebun. Jika rumpun tersebut dicabut, bibit tak dapat disimpan lama. Tanaman yang baik dapat menghasilkan 10 ton per hektar bawang daun. Namun demikian, untuk mendapatkan harga yang lebih baik, pemanenan dapat ditangguhkan sampai harga pasar tinggi. Tanaman yang bermutu tinggi biasanya ditunjukkan pada batang putih, pada pangkal daun yang panjang. Pada saat ini, hasil produksi bawang daun umumnya hanya untuk pasar lokal. Manfaat bawang daun. Bawang daun mengandung vitamin C, banyak vitamin A, dan sedikit vitamin B. Kandungan